Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 353 bacaan terhadap kitab Syarah Mandhum Ushul Fiqh wa Qawaidih. Insyaallah tinggal beberapa lembar lagi selesai kitab ini. Semoga Allah mudahkan, nanti tadi ada gantinya, kalaupun enggak ada gantinya sabar dulu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini halaman 353. Wa kana ta'ti lid-dawami ghaliba wa laysa dha bilazimin musahiba. Sekarang berkaitan masalah makna kana. Kana kadang makna dahulu. Kana kadang maknanya adalah apa? Adalah. Kana kadang maknanya sesungguhnya. Kana kadang maknanya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, terus menerus melakukan. Itu namanya kana. Jadi kana maknanya macam-macam. Kana maknanya apa? Macam-macam, bisa sungguh, bisa dahulu, bisa terus menerus. Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadhil qa'idatu tubayyinu anna kana ta'ti lid-dawam fil ghalib. Kaidah ini menjelaskan bahwasanya kana, lafaz kana ya dalam fi'il dan dalam pelajaran nahwu kana. Nah, kadang-kala datang lid-dawam fil ghalib. Kadang-kala datang untuk makna dawam terus menerus. Kebanyakan seperti itu. Fa idza qila kana yaf'alu kadza hal hiya lid-dawam aw la? Sekarang kalau ada yang mengatakan kana yaf'alu kadza, dahulu dia melakukan seperti ini. Ini untuk dawam terus menerus melakukan atau tidak? Al-jawab ba'dul ulama atlaqa anna lid-dawam. Sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan terus menerus. Menunjukkan terus menerus dia mengerjakannya. Wa ba'duhum qala laysa lid-dawam. Sebagian mereka ada yang mengatakan bukan untuk makna terus menerus. Was-shawab ma fin nadhm. Masyaallah. Yang benar sebagaimana yang tercantum dalam pantun, annaha fil ghalib dawam, bahwasanya kebanyakannya karena itu untuk menunjukkan dawam, terus menerus dia melakukannya. Walakin laysa bilazim, tapi tidak mengharuskan, cuman kadang-kala. Paham belum? Makanya nanti kalau dalam mengartikan kadang adalah, kadang dahulu Rasulullah itu. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum, disebutkan sini fa idza qala rawi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang perawi berkata dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, kana yaf'alu kada wa kana yaqulu kada fa huwa lid-dawam fil ghalib. Masyaallah. Kalau nukilkan dari Rasulullah, kalau kana dinukilkan mengkisahkan Rasulullah itu seringnya itu dawam. Dawam artinya apa sih? Terus menerus. Paham ya? Contohnya dahulu Rasulullah melakukan seperti ini. Maksudnya dahulu Rasul terus menerus melakukan seperti ini. Dahulu Rasulullah mengatakan seperti ini. Berarti maknanya apa? Dahulu Rasulullah terus menerus melakukan seperti ini atau mengatakan seperti ini. Kalau dinisbahkan kepada Rasulullah. Misalnya fil qaul, contohnya dalam ucapan, kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulu Rasulullah senantiasa menunjukkan terus menerus enggak? Senantiasa, iya kan? Ayo. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa terus menerus apabila masuk ke kamar mandi atau WC atau toilet, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Berarti beliau baca gitu loh. Ketika sudah masuk atau sebelum masuk, Muhammad Ridha? Sebelum masuk. Dakhala di sini maknanya apa? Arada an yadkhul. Jadi perlu perhatikan dalam bahasa Arab kadang-kala dakhala kan telah masuk bil mahdi. Tapi maknanya kadang-kadang maknanya apa? Idza arada, apabila dia ingin masuk. Jadi tidak selamanya dakhala, tidak selamanya fi'il madhi itu maknanya telah lampau, itu hukum asalnya. Kadang-kadang ada fi'il madhi maknanya apa? Masih yang akan datang. Ya enggak? Idza qara'tal Qur'an. Naam. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Qara'tal Qur'an, apakah sudah baca Al-Qur'an atau sebelum baca Al-Qur'an? Sebelum, padahal qara'ta kan dalam bahasa Arab qara'ta telah baca kan? Jadi perlu diperhatikan itu ya. Na'am, barakallahu fikum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan godaan setan yang terkutuk, baik setan yang jantan maupun yang betina. Naam ya? Naam. Karena idza kharaja minhu qala, kalau keluar dari khala, keluar dari kamar mandi, beliau mengatakan ghufranaka. Ini hadisnya lemah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani, tapi ternyata hadisnya ini lemah juga. Ada kritikan, ada juga nah, barakallahu fikum, perawi dalamnya yang dhaif. Nah, kesimpulannya kalau keluar bagaimana? Diam enggak masalah. Tapi kalau berdasarkan yang mensahihkan ya baca ghufranaka ketika mau keluar. Wa misaluhu fil fi'li qaulu Hudzaifah al-Yaman,
contoh yang berupa perbuatan adalah ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqama minal lail yashussu fahu bisiwak. Masyaallah ini. Yang perbuatan. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa apabila bangun malam untuk sholat, yashussu fahu bisiwak. Apa itu? Nah, barakallahu fikum, menggosok-gosok. Nah, barakallahu fikum, mulutnya dengan siwak. Bersiwakan maksudnya. Berarti kan senantiasa bangun malam. Wa'lam anna kana ta'ti 'ala aqsam. Ketahuilah bahwasanya kana datang memiliki beberapa makna. Datang, nah barakallahu fikum, atas berbagai macam makna. Pertama, qad ta'ti ahyanan isbatis sifat lazimah. Kadang-kala datang untuk menetapkan sifat yang senantiasa ada, terus-menerus. Kaqouli ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini keliru kalau antum artikan dahulu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dahulu Allah Ta'ala zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Kapan? Dahulu katanya. Ini keliru. Paham ya? Kenapa keliru? Karena kana di sini maknanya bukan apa? Bukan untuk makna dahulu, tapi artinya sungguh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha apa? Pengampun dan zat yang maha penyayang. Jadi ngartikannya dahulu itu dikondisikan, dilihat apa? Situasi dan kondisi saat tempatnya. Paham ya? Seperti itu. Fa in kana huna maslubataz zaman, apabila fa inna kana, maka sungguhnya kana di sini maslubatuz zaman. Maslubatuz zaman maksudnya apa? Ditiadakan waktunya. Ya, maslubah maksudnya ditiadakan, manfiyah. Ditiadakan apa? Waktunya. Jadi enggak kenal waktunya, enggak dahulu wala sekarang. Terus-menerus Allah Taala tersifati dengan apa? Pengampun dan penyayang. Ya enggak? Atau dahulu? Kalau Allah Taala terus-menerus ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat, fala yuqal innallaha kana fil azal ghafuran rahiman tsumma lam yakun kadzalik. Enggak dikatakan, perhatikan. Tidak dikatakan sesungguhnya Allah Taala dahulu Allah Taala zat yang pengampun dan penyayang, sekarang tidak. Nah, ini enggak benar. Kalau Allah Taala terus-menerus, mau dahulu, sekarang sampai nanti pun Allah Taala disifati dengan apa? Zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Bedakan. Yang kedua, qad ta'ti lid-dawam wa min dzalika ma jaa'a fi awsafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang datang makna kana itu dawam, terus-menerus senantiasa. Yaitu ketika datang berkaitan masalah sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misal, kana daimul bashar katsirat tabassum. Kana daimal bashar katsirat tabassum. Dahulu beliau itu adalah manusia yang terus-menerus banyak senyum. Paham ya? Nah, bukan saya senyum sendiri ya, saya senyum karena posisi memang nah barakallahu fikum, istilahnya apa? Istilahnya wajah yang berseri-seri. Paham ya? Nah, bukan berarti wah namun contoh Rasulullah enggak ada apa senyum. Duduk senyum sendiri misalkan. Wah, itu pertanyakan nanti, jangan-jangan obatnya kehabisan misalkan. Jangan-jangan orangnya enggak 100% misalkan. Paham ya? Maksudnya ini orang itu ramah, murah senyum dan senyum pada tempatnya. Senyum sama tertawa sama enggak? Dhahikah sama tabassum. Tabassum senyum, lalu dhahikah tertawa. Bedanya apa coba? Kalau tersenyum ya cuma nampak gigi. Nampak giginya? Kalau tersenyum. Kalau tertawa dia sampai kelihatan. Kelihatan urat-uratnya? Atau gimana? Kelihatan apanya? Kalau senyum sama tertawa itu sama atau enggak? Beda. Bedanya apa? Kalau tertawa sampai kelihatan apa? Kelihatan apa? Lehernya? Bukan yang apa yang dalam itu. Yang dalam mana? Yang dalam banyak dalam. Sampai Intinya beda ya? Nah, antum tahu bedanya senyum dan tertawa? Coba. Apa? Bedanya apa? Kalau senyum apa, tertawa apa? Karena dalam bahasa Arab beda, dhahika sama tabassama. Coba antum tahu enggak perbedaannya? Apa? Kalau senyum? Senyum terdengar suara juga. Berarti belum bedanya berarti ya. Tetap beda tapi bedanya apa coba? Anda mau tahu bedanya? Antum Hasan coba Hasan. Bedanya senyum dengan tertawa. Kalau dijelaskan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu ada 3 makna. Ya, apa itu? Senyum, mesem, meringis, sama tertawa.
Baik, baik. Kalau dengan bahasa Indonesia? Senyum, seringai, seringai, sama tertawa. Tertawa. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya senyum dan tertawa itu beda nggak? Beda. Bedanya apa? Dari sisi penampakan. Kalau secara Indonesia dan Jawa itu kalau senyum itu cuma gerakan bibirnya aja. Berarti gigi nggak nampak. Itu senyum kan? Kalau tertawa? Kalau seringai, seringai itu meringis. Meringis itu ada dua makna. Meringis menahan sakit sama meringis sebabnya malu atau gimana. Ya, kesimpulannya tertawa dan senyum beda ya. Bedanya di antaranya sebutan tadi itu. Kalau senyum memang seringnya tidak menampakkan apa? Gigi. La yudhir asnana. Dia tidak menampakkan gigi-giginya. Tapi kalau tertawa ma'ruf, bisa nampak giginya seringnya ya, seperti itu. Itu dalam bahasa Arab dibahas mengenai apa? Dhahika matabassam untuk membedakan. Wa illa ya dua-duanya bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kana yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Dahulu Rasulullah senantiasa, ini ngartikannya gitu. Dahulu Rasulullah senantiasa na'am barakallahu fikum senang untuk tayamun berkanan-kananan. Senantiasa senang ke kanan-kananan dalam masalah pakai sandal, nyisir rambut, bersuci dan pada seluruh urusannya. Pakai sandal kanan dulu. Nyisir rambut pun kanan dulu. Karena beliau dikenal dalam hadis itu beliau sisirannya itu pihak tengah. Jadi di pihak tengah itu. Paham ya? Dibagi dua. Bukan pinggir gini bukan ya, tapi pihak tengah. Sisiran Rasulullah ini beliau kanan dulu. Walaupun kesimpulannya apa? Al-amru wasi', perkara yang bebas. Mana yang dimudahkan intinya sisiran yang tidak menyerupai wanita. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi kanan dulu baru kiri. Masalah apa? Tuhur, bersuci juga sama aja. Syahidnya di sini kana. Wa asbah dzalik katsiran dan semisal itu banyak sekali. Yang ketiga, qata'ati li ghairi dawam, terkadang datang bukan maknanya dawam, bukan maknanya terus-menerus, bukan maknanya senantiasa. Wa min dzalika masalan sebagai contoh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah bisabbihi wal ghasyiyah. Dahulu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membaca ketika salat Jumat ya, dengan sabbihisma sama ghasyiyah. Ini yang ma'ruf ya, sering kita baca itu kalau Jumat kan. Kalau salat Jumat itu salat Jumatan bacanya ini. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua apa? Al-ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Fahiya huna li ghairi dawam. Di sini bukan menunjukkan terus-menerus. Buktinya apa? Buktinya wa dalil ala dzalik, dalil menunjukkan tidak terus-menerus. Annahu kana yaqra'u fi shalatil jum'ah bil jum'ah wal munafiqin. Kadang-kala beliau dahulu ketika salat Jumat bacanya surat apa? Surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqin. Walau qulna inna kana dawam fil haditsain latanaqadha wa ta'adzara al-jam'. Kalau seandainya kita katakan karena di sini untuk terus-menerus dan senantiasa pada dua hadis tersebut berarti tanaqadha. Apa tanaqadha? Kontradiksi. Terjadi apa? Akan terjadi kontradiksi, bertabrakan dan tidak mungkin digabungkan di jama'. Lakin naqul akan tapi kita katakan kana fil mawdi'ain mutasawiyatan aw mutaqaribatan. Karena pada dua tempat tersebut, nah barakallahu fikum berdekatan maknanya atau sama, tapi apa? Tapi ternyata maknanya bukan untuk apa? Bukan untuk dawam. Naam. Yang terakhir, amma qauluhu kana yaftatihus shalah bitakbir. Ewa, fa hadhihi lidawam daiman, ini penting nih. Ada ucapan beliau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus mengawali salatnya dengan takbir. Ini terus, ini enggak mungkin tidak. Takbir apa namanya ketika awal kalinya? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Rukunnya itu mengangkat tangannya, takbirnya. Yang rukun yang mengangkat tangannya gini atau takbirnya? Allahu akbar. Takbirnya atau ngangkat tangannya yang rukun? Angkat tangannya. Berarti cukup. Takbirnya. Yang rukun takbirnya, angkat tangan sunnah. Kalau antum misalkan ini Allahu akbar. Sah aja. Tapi kalau antum enggak sah salatnya. Yang rukun takbiratul ihram, bukan angkat tangannya, ingat ya. Angkat tangannya mustahab sunnah. Dan kita lewati pembahasannya kan. Nah, Allahu akbar. Ngangkatnya ini hukumnya mustahab. Paham? Tapi takbirnya rukun. Kalau antum kalau ngangkat tok enggak takbir, enggak sah salatnya. Paham? Atau antum apa? Takbir enggak angkat tangan, kalau itu sah karena rukun sudah terpenuhi. Allahu akbar. Paham belum?
Bedakan. Nah, ini kata beliau disebutkan sini dahulu Rasulullah senantiasa terus-menerus mengawali membuka salatnya dengan takbir. Li'an fahadhihi lidawam daiman, ini terus senantiasa terus-menerus selamanya. Li'annahu lam yarid nassun yukhalifu hadza, karena enggak datang dalil yang menyelisih ini. Wa kadzalika mithlu, contoh yang semisalnya seperti itu, seperti itu pula yang semisalnya kana idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Dahulu Rasulullah SAW senantiasa ketika masuk atau hendak masuk kamar mandi, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Wa kana idza kharaja minal khala' qala ghufranaka. Dan dahulu ketika Rasulullah keluar dari kamar mandi, beliau mengucapkan ghufranaka. Idzan fa kana ta'til dawam wa huwal ghalib wa qad takhrut anhu. Jika demikian kesimpulannya, karena kadang-kala datang menunjukkan apa makna dawam terus-menerus atau senantiasa, itu kebanyakannya waqad takhrut anhu, terkadang keluar dari makna tersebut. Imma isbatus sifah, imma untuk menetapkan suatu sifat wa tauqidiyah dan penguatnya, wa imma lil ghalib, dan imma untuk kebanyakan sifat yang dia lakukan. Walladzi yu'inu dzalik huwal adillah, yang menolong membantu kita memahami itu semuanya ada dalil. Jadi dengan dalil akan nampak dan akan jelas nanti. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah, ini yang kita baca.